mundur dikit bang, mundur dikit. Oke, Bang Rasan, gimana nih tanggapannya terkait dengan Peggy bebas? Kan sebelumnya Abang yakin kalau Peggy itu pelakunya. Abang juga mendapatkan hujatan netizen memang. Begini, saya justru putusan hakim itu kan saya sebut tadi, mungkin kalian dengan ikuti ya, bahwa putusan hakim itu tidak menjawab kegelisahan saya. Jadi saya ini bicara sebagai seorang praktisi, sebagai lawyer dari beberapa klien, tetapi saya juga mendorong untuk pra peradilan, dan saya berharap putusan itu, konkretnya itu jelas, utuh, dan tidak menimbulkan multitafsir. Nah, misalnya hakim itu memutus ada 9 amar ya, 9 amar putusan. Di antaranya itu hakim mengatakan bahwa untuk menghentikan proses penyidikan dan juga putusan berikutnya. Jadi seolah-olah hakim ini mendahului dan melampaui kewenangannya. Itu yang disebut dengan ultra petita, gitu ya. Dan itu patut diduga sebagai salah satu tindakan yang abuse of power. Jadi putusan hakim ini nggak menyelesaikan masalah. Yang selesai itu justru Peggy diuntungkan, karena di situ dia mengatakan bahwa dipanggil dulu sebagai calon tersangka, kemudian harus ada surat panggilan. Nah, pertanyaan saya, kalau DPO besok Harun Masiku nih, kan DPO, lalu kemudian dia ditemukan di sini, kirim surat dulu, apa nggak lari dia? Itu bisa menimbulkan sikap hukum yang besok merugikan kita. Itu poinnya. Poin yang kedua, hakim dia lebih pada DPO, tapi putusannya melebihi, semua diterima, bahkan sampai sebutan rehabilitasi. Nah, tapi dia nggak jelaskan apakah yang dimaksud dengan Peggy Setiawan itu bukan Peggy Peron. Harusnya jelas itu bahwa nama itu bukan Peggy Setiawan, tetapi itu adalah Peggy alias Peron. Harus jelas dasar pertimbangannya, tapi tidak dicantumkan itu. Nah, bagaimana ceritanya orang yang secara administratif dinyatakan dibebaskan dari status tersangka karena dia tidak melalui tahapan-tahapan proses yang dimaksud itu, kata Bu Ida. Tahapan itu panggil dulu, kemudian calon tersangka dulu, baru kemudian kalau tidak datang baru dibuat DPO. Kan DPO yang memutuskan pengadilan. Aneh juga saya, kan hakim itu hakim, dia bagian dari peradilan, bagian dari di bawah pengawasan Hakim Agung, Ketua Mahkamah Agung, tentu di bawah supervisi atau koordinasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa kok ini jadi tidak sinkron gitu? Jadi putusan hakim 2017 kasus 2016 itu jelas 3 DPO. Kalau DPO ini diragukan, tapi gimana nih melihat kalau DPO ini diragukan, terus dasar polisi untuk nangkap DPO ini apa? Bukankah sudah putusan pengadilan itu sudah tersangka? Jadi kalau mereka cerita itu sepertinya normal-normal aja. Itu normal yang diceritakan Tony tadi, kalau yang normal itu dipanggil ini. Tapi kalau begini sudah tidak normal. Apalagi 8 tahun. Saya tidak setuju ya, saya tidak setuju. Tindakan penyidik, tindakan jaksa, tindakan hakim 2016-2017 ditimpakan kepada penyidik yang sekarang. Pak Kapolri, saya berharap, meskipun saya tahu Bapak telah berupaya untuk bagaimana Polri ini citranya baik. Bapak saya tahu bahwa diturunkan tim untuk mengevaluasi para penyidik. Tapi saya harapkan tolong dicerna, didalami, dirapatkan, dirumuskan putusan ini. Supaya jangan sempat besok ada orang yang terimbas dari jabatannya. Saya belum setuju. Ada seorang mantan pejabat Polri yang jenderal mengatakan kalau saya Kapolri, saya akan copot itu Kapolri, saya akan copot Dir, tolong. Jangan dulu Pak. Kenapa? Karena ini menyisakan banyak pendapat hukum yang berbeda dalam catatan. Jadi kalau ibarat hakim saya ini dissenting opinion ini. Kenapa? Karena saya tidak setuju dengan putusan ini. Ini putusannya tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dari apa yang saya pahami. Dan kami banyak yang mendalami ini sekarang.
Makanya kita akan lakukan upaya hukum ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum abuse of power pasal 421 tentang penyalahgunaan kewenangan, ancaman hukumnya 2 tahun 8 bulan, pidana itu kan. Itu saya pernah melaporkan itu bersama Bang Egy Sujana. Pernah kami laporkan ke Jaksa Agung. Jadi hakim ini jangan dianggap sebagai seorang malaikat atau dewa. Tidak. Banyak juga hakim bermasalah, Bapak. Banyak juga hakim yang ditangkap. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa ini ada pesan-pesan juga yang kita duga ya. Nah, apalagi ada bahasa tuh dibilang, jadi kalau hakim dilaporkan, terus rakyat bergejolak. Emang siapa dia? Kalau putusannya keliru, kalau ternyata itu Peggy, benar itu Peggy, kan yang dipersoalkan adalah prosesnya. Itu yang ada, prosesnya. Tapi kalau hakim mengatakan bahwa ini salah tangkap, itu ceritanya beda. Itu pun masih bisa dilakukan proses penyidikan baru kalau mereka menemukan alat bukti sesuai dengan Perma nomor 4 2016 yang saya bacakan tadi. Begitu. Dan banyak bukan juga banyak, dia ngabulkan untuk seluruhnya. Tapi pertimbangannya tidak seluruhnya. Pertimbangannya tidak seluruhnya. Pertimbangannya sebagian saja. Ya, semuanya tapi maksudnya mengabulkan seluruhnya. Termasuk rehabilitasi. Yang direhabilitasi siapa? Oke, objeknya Peggy. Tapi Peggy itu tidak disebut salah tangkap. Itu yang serius. Harusnya putusan itu ada salah tangkap. Ini bukan Peggy Setiawan. Peggy Peron ini bukan Peggy Setiawan. Anda salah tangkap. Boleh dong. Boleh. Baru rehabilitasi. Yang direhabilitasi siapa rehabilitasi sekarang? Itu. Hukum tidak dibentuk, tidak diputuskan karena netizen. Hukum tidak dibentuk, diputuskan karena banyak orang. Tapi karena pemikiran yang cerdas. Emang seluruh rakyat Indonesia secara tidak hukum? Kan tidak. Kita orang hukum aja berbeda pendapat kok. Bang Saur Syagian misalnya. Saya setuju dengan beliau. Tapi ada yang saya agak lucu. Bang Saur bilang, putusan hakim tidak boleh diutaati. Tapi dia bilang, supaya lakukan upaya hukum untuk membebaskan, yakin dia, yang 7 lagi. Terus bagaimana? Itu kan utaati juga namanya. Makanya saya pikir logik. Tapi oke lah, biar aja nanti kita lihat proses berikutnya. Gitu. Cukup? Tapi Bang Rasman sendiri yakin gak sih kalau Peggy Setiawan yang ini tuh pelakunya juga Mas? Saya, jangan lagi. Kalian jangan bentur-benturkan lagi saya dengan dia. Yang Kenapa, Bang? saya tidak bisa jawab Peggy itu apakah Peggy Peron itu Setiawan atau tidak. Karena hakim tidak memberi kepastian tentang itu. Yang hakim mengatakan hanya panggilan, tidak dipanggil 3 kali, kemudian tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Itu aja poinnya. Karena itu saya tidak tahu. Harusnya dia tidak boleh melakukan permintaan rehabilitasi. Karena tidak jelas. Walaupun objek yang disidangkan adalah Peggy Setiawan. Tapi dalam amar putusan, Pak, tidak boleh salah. Titik koma pun tidak boleh. Di situ saya lihat tadi ada termohon, pemohon. Baca aja, Man. Ada yang keliru itu. Ada. Terus ya. Nah, kita patut menduga hakim ini ada apa? Jangan sampai hakim yang mulia pansos. Jangan sampai hakim ingin populis. Jangan sampai hakim untuk ini. Makanya saya bilang kita harus cerdas melihat ini. Dan saya nggak masalah, saya laporkan, nanti kenapa rumahnya kalau saya laporkan? Takut saya. Bang, terkait warga negara tidak boleh takut. Kesaksian Aib berarti patut dipertanyakan dong terkait Peggy Setiawan yang bebas ini. Kan sebelumnya Aib yakin kalau Peggy Setiawan yang ini tuh pelakunya. Saya kalau sampai ke ranah Aib atau siapapun biarkan penyidik yang periksa. Tapi yang pasti putusan ini tidak segala-galanya. Masih ada koreksi yang bisa kita lakukan. Dan ini hakim, ingat ya, Eman Sulaiman ini mengkoreksi juga putusan yang sudah terjadi 2016. Tapi kan akibat putusan dia nih, sekarang orang bermunculan supaya mengajukan PK. Saya bingung nih. PK, peninjauan kembali, ada bukti baru yang ditemukan. Tapi mereka sudah ngaku perbuatannya, minta gerasi, ditolak. Bagaimana ceritanya? Kemudian 5 orang sudah mengajukan pra peradilan, ditolak 2017. Terus ini mengajukan PK. Jadi saya tanya Pak Arianto, dasar hukumnya apa? Dia nggak bisa jawab. Pak Arianto bilang, ya kita lihat aja lah Bang Rasman gitu. Kalau dari saya, udah kita maju terus. Bang, soal ini Bang, terkait dengan netizen itu yakin kalau Peggy Cianjur mengarahnya untuk pembunuhannya itu gimana? Dulu netizen bilang ini aktornya adalah Pak Rudiana. Gembong narkoba tidak terbukti. Dulu netizen bilang ini cucu jenderal, tidak terbukti. Dulu bilang ada anak jenderal, tidak terbukti. Anak bupati tidak terbukti. Terus apalagi yang mau kita bilang ke netizen ini? Nggak ada ini. Orang ini sesuai dengan irama-iramanya aja, mana yang enak di dia aja. Dan itu bisa dibazar kok, ya. Oke, biar Rahmat dulu yang bicara sama Bu Ida. Silakan.
Gimana tanggapannya nih Bu Ida nih dengan Jadi begini, sesuai yang disampaikan sama Bang Rasman, kita boleh dong berbeda pendapat hukum karena pro kontra itu harus terjadi demi terangnya sebuah peristiwa. Jangan dibully ya. Saya lihat Pak Tony juga kemarin membuli di media. Itu jangan menyerang pribadi. Kita di sini berdebat hukum, sah saja ya untuk menjadi dengan perdebatan ini kan menjadi terang benderang. Dan tentang putusan Prapit ini, di situ tidak dibahas untuk kasus Peggy Setiawan, apakah dia Peggy Setiawan, apakah dia pelaku atau tidak. Yang dibahas di situ adalah tentang tahapan penangkapan. Nah, boleh dong dia di sprindik baru banyak kejadian seperti yang sudah Lanyala, terus siapa lagi Bang? Yang itu, sedangkan ini yang meninggal, yang Setia Novanto juga, terus banyak loh, 3 kali menang Prapit. Tapi dia ini janganlah begitu menang Prapit kalian euforia, menghina institusi, menghina orang yang kontra. Boleh dong. Jadi jangan. Satu lagi, saya minta juga kepada Ibu Fitri, tolong jaga etikanya. Kita tidak boleh merendah-rendahkan orang dan membuat sayembara. Siapa sih kamu? Mentang-mentang kamu dengan Hotman Paris. Jangan melakukan sayembara seperti itu. Sayembara untuk penangkapan si Widya. Dan ingat juga Widya, jika kamu benar punya bukti, jangan berkuar-kuar di media. Bawa laporan bukti kamu. Bawa ke kita. Bawa ke kita. Ya boleh. Atau dengan saya. Atau kita bedah bersama atau buat LP. Kalau memang kamu punya dasar hukum, ayo kita mencari kebenaran dan keadilan ini dengan wajar. Jangan saling kita perang dan tuding-tudingan. Nah, ini apalagi merusak institusi. Saat ini kita bukan bela Polri ya. Jika ada polisi, memang ya ada polisi saat ini yang arogansi. Itu kan oknum. Kadang-kadang main pukul, kadang-kadang seenaknya aja menjatuhkan perkara itu. Kayak kejadian kita, belum tahu tersangka udah tersangka, padahal keputusan itu harusnya setelah di pengadilan, bukan keputusan di tangan polisi itu sendiri. Ini menjadi pelajaran bagi pihak penyidik terutama dan seluruh oknum yang ada yang merasa semena-mena gitu. Dan ini juga dari sini kami mengharapkan pihak kepolisian sudah mengeluarkan dari Polri, mengeluarkan tentang etik, oke. Tapi kan tidak mungkin juga dia bersalah dan langsung minta dicopot. Jangan terlalu seperti itu. Mari kita telaah dengan baik seperti apa harusnya. Dan sekali lagi, siapapun pengacara yang merasa saat ini menang, tunggu, proses sedang berjalan. Karena segala sesuatu butuh proses sedang berjalan. Jangan merendahkan, menghina, sampai kalian tahu enggak, penghinaan itu kalian akan berhadapan dengan Allah. Jangan kalian sembarang-sembarang menghina. Kalau kita berdebat, boleh aja gitu. Nah itu sekali lagi kepada semua pengacara, ayo gunakan nalar, gunakan otak, gunakan segalanya untuk berdebat. Dan jika kita ada perbedaan, mari kita cari jalan terbaik. Terima kasih. Baik, teman-teman media, terima kasih terus mengawal perkara ini. Ini luar biasa ini. Setelah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung, pra peradilan Peggy yang dinyatakan bahwa hakim mengabulkan untuk seluruhnya permohonan dari pra peradilan Peggy. Ini menarik ini sebenarnya. Dan kita harus mencermati putusan ini lebih dalam. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi. Dengan kondisi pertimbangan yang sangat sedikit, karena memang kami sudah mengkaji pertimbangan ini dan sudah mengkaji putusan ini, pertimbangannya nggak lebih dari 2 halaman, iya kan? Pertimbangannya nggak lebih dari 2 halaman untuk memutuskan 9 poin. Ini kan hal yang luar biasa gitu. Baru kemudian kemenangan pra peradilan ini jangan terlalu berlebihan euforianya. Kita harus memahami secara saksama bahwa pra peradilan ini bukan menetapkan siapa pelakunya, bukan menetapkan bahwa Peggy bukanlah orang yang melakukan.
kita harus memahami secara utuh. Dan pertimbangan hakim juga menegaskan ini hanya kesalahan administrasi sebenarnya, iya kan? Tapi sebenarnya saya meyakini tidak ada kesalahan administrasi. Saya meyakini sebenarnya ini sudah dipanggil. Peggy ini sudah beberapa kali dipanggil. Tetapi karena ini perkara sudah dari 2016 dan hari ini penyidik mungkin ketika menjawab kemarin terlalu berfokus kepada penanganan yang dilakukan sekarang, yaitu penanganan yang baru yang di 2024 gitu. Jadi seluruh dokumen yang dihadirkan dalam pembuktian tidak utuh gitu. Saya meyakini karena kesilapan ini sebenarnya. Makanya beberapa alat bukti seperti panggilan di awal-awal ini tidak dihadirkan ke dalam persidangan. Saya pikir kesalahannya di situ gitu. Kemudian teman-teman, saya mau mengutip sebuah adagium Fiat Justitia Ruat Caelum, bahwa hukum itu harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Iya kan? Kenapa saya mau menguatkan adagium ini? Ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi, bahwa hukum ini tidak bisa dipengaruhi oleh netizen. Hukum ini tidak bisa dipengaruhi oleh people power. Hukum ini tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan. Ya kan? Hukum ini memang harus untuk keadilan. Makanya setiap putusan itu selalu diterangkan di awal pro justisia, demi keadilan. Artinya hakim dalam membuat pertimbangan itu harus benar-benar mengacu kepada peraturan perundang-undangan itu sendiri gitu. Harus secara komprehensif, harus secara utuh memahaminya. Kalau sudah begini, apalagi putusan pra peradilan ini adalah putusan yang final and binding. Artinya putusan yang bersifat sejak ditetapkan tidak ada lagi upaya hukumnya. Nah, ini harusnya benar-benar sangat hati-hati kalau mau menetapkan ini, ya kan? Apalagi ini hakim tunggal, ya kan? Artinya pertimbangan hanya dia sendiri. Kemungkinan kalau ini hakimnya ada 2 atau 3, saya yakin pasti akan ada dissenting opinion karena benar-benar kacau sebenarnya. Tapi upaya yang ditempuh hanya ada di KY Pak ya, dan juga hanya ada di Dewan Pengawas Kehakiman. Saya pikir itu memang harus ditempuh. Saya tambah dikit dulu Bang. Itu aja, Pak. Tentang hakim ya, baru ini kita menang dengan Bang Egi untuk nuntut hakim, bahkan hakim itu melepaskan palu atau non-job. KY ya. Ya di KY ya, itu sudah kita lakukan. Jadi tidak ada hakim dulu dengan hakim sekarang, nggak bisa kita inikan karena ada kepentingan di situ syarat ya. Di sini juga dan satu lagi saya minta menggiring opini dengan penampilan daripada Peggy Setiawan, jangan dikira itu dia tidak pelakunya ya, maaf. Anak kita jangan pasang badan untuk seorang Peggy Setiawan seperti Tommy ya Pak ya. Contohnya anak kandung kita sendiri kita nyatakan baik, ternyata dia adalah melakukan kesalahan. Kita hanya bertanya, hanya kamu dan Tuhanlah yang tahu apa yang kamu lakukan. Nah saat ini jangan terlalu pasang badan karena belum tahu, penyidikan belum sampai kepada Peggy Setiawan. Karena Peggy Setiawan belum pada pokok perkaranya. Mungkin yang 8 oke sudah. Peggy Setiawan ini kan yang diperapikan tentang cara penangkapannya. Tapi pokok perkara kan belum berjalan. Nah kami minta juga kepada para pihak, mohon jangan terlalu euforia untuk menjustis atau merendahkan institusi atau pribadi-pribadi kita. Mungkin itu, mari lebih baik menjadi mantan preman daripada jadi mantan ustadz. Ini kita lihat, kita juga punya nilai tersendiri ya. Mungkin itu ya closing statement ya, saya. Ini saya perkenalkan nih pengacara muda kami. Dikit aja, Wafi SH. Singkat ya. Singkat aja biar saya closing. Terima kasih. Menurut pandangan saya juga hukum memang harus ditegakkan seluruh-seluruhnya dan seterang-terangnya. Namun ada tadi dari salah satu narasumber mengatakan harus putusan hakim runtuh. Nah,
dalam pandangan hukum saya, mana ada putusan hakim itu bisa runtuh. Ada adagium dalam hukum yang disebut res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim harus dianggap benar meskipun itu salah. Jadi mari kita bersandar pada keputusan hakim dan pengadilan dan semua pihak-pihak penegakan hukum lainnya. Terima kasih. Baik, closing statementnya adalah dari beberapa pendapat hukum dari tim saya tadi, tergambar sudah bahwa ini adalah satu putusan yang menurut kami belum mencerminkan apa yang diharapkan oleh semua pihak. Mungkin netizen ya, tapi kita ini bagian dari warga negara. Dan ingat, kita ini intelektual bangsa yang punya pemikiran untuk kebaikan Indonesia masa depan. Karena itu, saya mendorong Polri untuk melakukan atau mengirim surat kepada Badan Pengawas Mahkamah agar dicek kebenarannya bagaimana sebenarnya yang disebut dengan DPO. Ada rekan-rekan yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review tentang apa yang disebut dengan DPO. Kemudian terkait dengan Perkaba. Setahu saya, Perkab ini berlaku internal. Perkaba juga tidak berlaku buat institusi lain. Lah sekarang yang dipersoalkan diputus oleh hakim, tapi ada dasarnya Perkaba. Perkab. Nah ini menjadi interpretasi. Ini bukan statement saya sendiri loh. Ini ahli hukum juga, ada mantan hakim, ada yang mantan jaksa, jaksanya pun sampai bintang 3. Apalagi ada jenderal baik yang aktif maupun yang kompeten. Jadi ini bukan pendapat pribadi saya. Jadi ini menuai kontroversi yang nanti insya Allah dalam 1-2 hari ini akan ada sikap dari pihak-pihak yang masyarakat Indonesia juga yang akan mengambil tindakan, termasuk diantaranya